Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok pendidikan agama Islam Kemuhammadiyahan ingin mempresentasikan hasil tugas kelompok kami mengenai alam dan lingkungan hidup. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kamilan Cahyani, NIM nomor 6, dan teman saya Yustiani Puspitasari, NIM nomor 7. Selanjutnya. Dasar-dasar normatif dalam pemeliharaan lingkungan. Yang pertama, perspektif akidah. Akidah berasal dari kata akad yang berarti ikatan. Dalam istilah agama, akidah adalah keyakinan seseorang kepada Tuhan. Keyakinan seseorang kepada Tuhan adalah jaminan utama terciptanya pemeliharaan lingkungan hidup. Orang yang yakin kepada Allah akan menjaga lingkungan hidup dan memeliharanya dengan ikhlas. Muslim sejati akan memelihara lingkungan hidup karena dia yakin kepada Tuhan dan hidup semata untuk menggapai ridho dan kasih-Nya. Karena dia yakin saat mata manusia tidak melihat, maka Allah Maha melihat dan Maha mengetahui. Yang kedua, perspektif etika. Muslim yang menjaga lingkungan adalah Muslim yang berakhlak baik. Karena untuk setiap Muslim, hal tersebut sangat dianjurkan. Akhlak tidak hanya tercermin dalam perilaku Muslim dengan sesama Muslim atau sesama manusia, tetapi juga berlaku pada lingkungan hidup yang lain, seperti baik itu hewan, tumbuhan, bumi, langit, air, bahkan hasil ciptaan dan buatan manusia. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad mengatakan bahwa tebarlah kasih di bumi, kamu akan mendapatkan kasih di langit. Barang siapa tidak pernah mengasih, tidak akan dikasih. Bila etika ini dilaksanakan, maka balasannya adalah kasih Allah melimpahi manusia. Tidak ada jaminan yang lebih dapat dipercaya selain jaminan dan perkataan Allah, karena Dia tidak pernah ingkar janji. Selanjutnya, yang ketiga ada perspektif ilmu fikih. Fikih berasal dari kata faqaha yang artinya memahami secara mendalam. Hukum fikih meliputi semua urusan di dunia dan akhirat. Semua permasalahan ibadah dan muamalah, serta hubungan dengan Tuhan dan manusia, termasuk juga masalah-masalah ekonomi, politik, sosial, pendidikan, dan budaya, serta semua dimensi yang berhubungan dengan kehidupan manusia. Selanjutnya ada konsep Islam dalam pemeliharaan lingkungan. Pertama, penanaman pohon dan penghijauan. Konsep ini memiliki faedah yang amat banyak, seperti menurunkan sengatan panas cahaya matahari, membantu terciptanya keseimbangan alam, menyerap air, menyerap suara gaduh, dan menyerap polusi industri. Maka menanamlah, karena menanam itu ibadah dan sehat bagi lingkungan. Yang kedua, menjaga kebersihan. Seperti yang kita ketahui, kebersihan itu sebagian dari iman. Orang yang beriman sangat menginginkan kebersihan lahir dan batin. Kebersihan lahir dengan berwudu dan mandi wajib, kebersihan batin dengan sholat. Yang ketiga, menjaga sumber kekayaan alam. Sumber daya alam adalah anugerah Tuhan yang maha hidup. Sumber daya alam ini harus dijaga karena merupakan kekayaan bangsa. Yang keempat, menjaga kesehatan manusia. Suatu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa kekayaan yang tidak ternilai harganya adalah kesehatan. Karena kesehatan adalah nikmat yang sering dilupakan manusia di samping waktu luang. Selanjutnya, bahaya yang mengancam lingkungan. 1. Bahaya pencemaran. Di antara bahaya pencemaran ialah pencemaran air dan udara. Pencemaran air dapat terjadi akibat limbah industri air selokan, minyak bumi, pembasmi serangga, reaksi nuklir, bahan-bahan plastik, mesin, dan air raksa. Sedangkan pencemaran udara terjadi akibat dari sumber-sumber alami,
atau akibat ulah manusia. Yang kedua, bahaya pengurasan sumber alam. Pengurasan adalah simbol ketamakan. Pengurasan disebabkan karena adanya penggunaan sumber alam yang bukan pada kodratnya, penyalahgunaan sumber alam, pemborosan dalam konsumsi, dan menyia-nyiakan lingkungan, dan pengerusakan di bumi. Yang ketiga, bahaya rusaknya keseimbangan. Apabila keseimbangan di alam ini rusak, maka akan terjadi seperti pengubahan mendasar dalam iklim dunia, penggundulan hutan, meningkatnya panas bumi, meningkatnya permukaan air laut, deras air hujan yang berasam, dan pengerusakan ozon. Selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Kamila. Selanjutnya ada faktor-faktor yang merusak lingkungan. Yang pertama, merusak ciptaan Allah. Merusak ciptaan Allah merupakan faktor utama yang menyebabkan lingkungan rusak, karena Allah Maha Hidup dan menginginkan kehidupan yang baik bagi makhluknya. Maka, jika ada makhluk yang merusak ciptaannya, sama artinya dia mengubah kehidupan menjadi kematian. Yang kedua, kezaliman. Dua dosa yang tidak ditunggu balasannya di akhirat, yaitu pemutus silaturahim dan pelaku kezaliman. Pelaku kezaliman berarti menggelapkan apa yang sudah terang bagi manusia. Kezaliman yang dilakukan hanya akan merugikan diri sendiri di akhirat kelak. Yang ketiga, berjalan sombong di bumi. Maksud dari berjalan sombong di bumi ini, sombong dan takabur. Sombong dan takabur adalah perangai iblis yang dikutuk Allah dan diusirnya dari surga. Manusia yang sombong tidak layak menjadi wakil Allah di bumi dan tidak akan mungkin dapat memakmurkannya. Salah satu yang paling menyedihkan dalam hidup ini ialah bila kita menemukan orang miskin yang sombong lagi angkuh. Yang keempat, menuruti hawa nafsu. Sebagaimana kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, bahwa beliau menjelaskan sumber kerusakan di langit, di bumi, manusia, hewan, tumbuhan adalah mengikuti hawa nafsu. Bila seorang anak Adam diberi emas banyak gunung Uhud, maka dia akan meminta gunung kedua. Bila dibeli yang kedua, maka dia akan minta yang ketiga. Pepatah Arab mengatakan bahwa kepuasan adalah harta karun yang tidak pernah puas. Allah juga berfirman dalam hal ini, yaitu andai kata kebenaran menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini, dan semua yang ada di dalamnya. Yang kelima, kufur terhadap nikmat Allah. Dalam hal ini Allah berfirman bahwa bila kamu menghitung satu nikmat Allah, maka kamu tidak akan dapat menghitungnya. Dalam ayat ini mengisyaratkan bahwa satu nikmat itu memiliki cabang dan subnikmat yang banyak serta fungsi dan batas waktu yang tidak pernah habis dan berhenti. Contohnya mata. Kita memiliki mata, itu banyak organ dalam mata. Bila dirincikan dan lebih rinci lagi itu tidak akan pernah habis jika dibicarakan gitu. Jadi itu gambaran betapa besar nikmat yang telah Tuhan berikan kepada kami. Itu baru mata, bagian organ satu mata, belum bagian organ tubuh kita yang lainnya yang Allah kasih dalam diri kita. Terus selanjutnya, strategi dalam memelihara lingkungan. Yang pertama, pendidikan agama bagi generasi muda. Pada strategi ini, untuk memelihara lingkungan perlu agama yang benar dari tingkat dini hingga perguruan tinggi. Jadi, yang perlu kita tekankan pada perihal ini adalah kepedulian dan penjagaan terhadap lingkungan serta pola interaksi yang baik sesuai dengan perintah Allah.
Yang kedua, mencerdaskan generasi muda dengan nilai Islam. Selain pendidikan keimanan, nilai-nilai Islam juga perlu ditanamkan. Di antara nilai Islam yang terkait dalam lingkungan hidup ialah pelurusan pemahaman tentang hakikat Tuhan, manusia, hewan, bumi, langit, dan air. Yang ketiga, kontrol sosial, amar ma'ruf, dan nahi mungkar. Dalam hal ini menjelaskan bahwa kontrol sosial masyarakat sangat ampuh untuk menjaga lingkungan hidup dan mencegah kemungkaran. Timbulnya kenakalan remaja dan ketergantungan pada narkotika akibat rapuhnya kontrol sosial. Jadi kontrol sosial itu sangat berpengaruh bagi timbulnya kenakalan remaja. Yang keempat, membangun supremasi hukum. Supremasi hukum ini harus ditegakkan dengan memberi hukuman yang tegas bagi siapa saja yang melanggar. Yang kelima, kerjasama dengan lembaga nasional dan internasional. Hal ini dimaksudkan untuk lebih memberikan pemahaman dan wawasan yang lebih luas terhadap alam dengan seluruh isinya dalam pandangan agama Islam, sekaligus mengarahkan manusia bagaimana seharusnya bersikap terhadap sumber daya dan lingkungan hidup itu sendiri. Yang selanjutnya ada pemeliharaan lingkungan dalam realitas sejarah Islam. Islam memiliki seperangkat nilai-nilai dan norma-norma tentang pelestarian lingkungan untuk dijadikan landasan dalam mengkonstruksi pemahaman terhadap kewajiban memelihara lingkungan dan larangan untuk merusaknya. Dalam konsepsi Islam pada pemberdayaan lingkungan, dengan menggunakan term al-maslahah atau human welfare sebagai kerangka acuan dalam menerjemahkan pesan-pesan ilahiyah tentang pelestarian lingkungan dalam bentuk kewajiban meliharanya dan larangan atas perusakannya. Terima kasih. Ya, sekian. Saya kembalikan kepada Mbak Kamila. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.